Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, saya minta Erlangga sebagai ketua kelas pimpin doa dulu sebelum kita belajar. Oke, silakan ketua kelas. Sebelum memulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai memberi salam. Salam, Pak. Salam Pak. Salam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam siswa-siswi semua ya. Salam. Salam Pak. Oke, bagaimana kabar hari ini? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah Pak. Pak. Kita masih tetap semangat untuk bertemu dalam kegiatan belajar kali ini. Oke, untuk di awal saya pengen kehadiran anak-anak saya dalam pembelajaran dasar desain grafis pertemuan pertama ini. Alif Alwan. Hadir Pak, saya. Dara. Hadir, Pak. Hanan. Hadir Pak. Virial. Hadir Pak. Andu. Hadir Pak. Rafika. Hadir, Pak. Sally. Hadir, Pak. Saifullah. Hadir Pak. Pada kesempatan kali ini di pembelajaran desain grafis, kita di awal kegiatan ini, nah sebelumnya udah ada yang tahu tentang dunia desain grafis? Tahu Udah Pak. ada yang- Tahu Pak. udah. Belum Pak, belum. Kira-kira kita ngebahas tentang apa sih di desain grafis? Gambar. Gambar, Vektor. edit, Vektor, vektor, Bitmap. percetakan, bitmap, apalagi kira-kira? Oke, tadi ada yang bilang grafik, bitmap, editing. Nah, nanti dalam pembelajaran desain grafis ini kita akan ngebahas tentang ini ya, gambar-gambar editing, baik nanti editing secara manual ataupun juga nanti grafis. Tetapi kita kalau di Photoshop kita lebih banyak bermain di gambar bitmap. Oke, sebagai stimulus buat pembelajaran, saya izin presentasi sekarang. Ini yang lagi booming di akhir-akhir ini, seniman dan pelaku industri kreatif jadikan pandemi sebagai peluang dan tantangan. Nah, ini adalah salah satu peluang kalian ketika kalian menjadi seorang desainer grafis, kalian bisa menjadi seniman atau pelaku industri kreatif, terutama di bidang digital. Jadi gambar-gambar digital ini mulai banyak dipakai untuk mempromosikan sebuah produk ataupun juga untuk menampilkan beberapa pengiklanan iklan-iklan di sosial media, di YouTube, searching di industri kreatif. Nah, karena desain grafis ini masuk ke dalam industri kreatif ya. Jadi pada saat nanti kalian berkecimpung di dunia desain grafis, nah industri kreatif menjadi salah satu naungan kalian sebagai seorang desainer grafis. Saya pengen tanya sedikit tentang desain grafis. Produknya kira-kira apa? Ada yang bisa nyebutin nggak tentang desain grafis? Saya pengen tanya. Poster Pak. Logo Pak, logo. Poster, ada logo, terus apa lagi kira-kira? Banner Pak. Banner, banner, Spanduk Pak, spanduk. spanduk. Nah, itu adalah salah satu media-media yang bisa kalian desain, yang bisa kalian bikin di dalam membuat industri kreatif, terutama di bidang desain grafis. Oke, jadi saya harap kalian sudah paham semua. Nah, tentang perangkat lunak pengolah gambar, bitmap ataupun raster. Nah, jadi nanti di pembelajaran kali ini saya sudah membuat beberapa materi ajar yang udah saya upload di Classroom. Beberapa materi yang udah saya share, ada bahan ajar sebagai untuk bahan kalian untuk belajar mengikuti kegiatan pembelajaran kali ini. Ada lembar kerja peserta didik yang nanti kalian kerjakan pada saat kegiatan pembelajaran, dan juga media pembelajaran yang PowerPoint yang saya bagikan hari ini. Nah, jadi nanti ada beberapa link, kayak link saya terkait materi tentang Photoshop. Nah, jadi kalau ada yang bingung-bingung nanti bisa interupsi untuk bertanya pada saya. Pak, masih ada beberapa nih yang saya lihat masih meng-off-kan kamera ya. Coba di on screen dulu nih, biar kelihatan nih muka-muka semangatnya nih. Kita lanjut untuk materi pertama. Perangkat lunak pengolah gambar bitmap ataupun raster. Di semester awal kalian sudah belajar tentang gambar vektor. Nah, pada semester kali ini kita akan ngebahas tentang gambar bitmap. Nah, ini adalah kompetensi dasar dalam pembelajaran di semester 2 ini. Nah, di pertemuan pertama ini saya berharap setelah kegiatan belajar kita selesai, kalian dapat mengenal gambar bitmap. Yang kedua, melalui kegiatan belajar ini, peserta didik dapat memahami area kerja workspace, perangkat lunak Adobe Photoshop CS6, sehingga memiliki kemampuan dasar sesuai dengan bahan ajar dengan benar.
Ya, jadi nanti ini goal dari pembelajaran pertama kita. Udah ada yang pernah dengar belum sebelumnya tentang Photoshop? Itu Photoshop adalah sebuah software untuk edit foto, Pak. untuk edit foto, Bitmap. bitmap. Photoshop merupakan software yang cukup banyak penggunanya. Nah, ini logonya yang kita pakai, ini PS logonya. Jadi nanti jangan ketukar ya, PS ini Photoshop, bukan PlayStation. Selanjutnya yaitu pengertian gambar bitmap. Nah, di sini gambar bitmap ada representasi dari sebuah objek. Bitmap yaitu representasi dari citra grafis yang terdiri dari susunan raster, pixel, dot, titik, atau poin. Ketika kalian bermain dengan gambar bitmap, kalian akan bermain dengan pixel. Semakin tajam gambarnya, resolusinya juga semakin tinggi. Ketika di zoom, dia nggak akan pecah. Nah, kalau resolusinya sangat rendah, sudah pastikan gambar tersebut akan bisa pecah ya. Makanya jadi perhatikan baik-baik. Di sini ada beberapa gambar. Contoh gambar yang bunga krisantium. Nah, itu ada gambar bunga utuh dengan resolusi dasar. Resolusi belum di zoom ya. Ketika di zoom jadi seperti ini. Nah, saya pengen minta kalian untuk mengamati. Nah, ini adalah gambar bitmap. Apa yang kalian amati dari gambar bitmap tersebut? Oke, siapa yang bisa jelasin? Itu sebuah pixel, Pak. Kalau dibesarkan dia bakal pecah karena dia merupakan pixel, Pak, kotak-kotak gitu. Betul, yang Ali bilang. Yang lain, ada yang bisa ngejelasin dari gambar yang saya tampilkan ini? Pengambilan gambarnya bagus, tapi kalau di zoom bisa jadi pecah, Pak. Gambar bitmap itu kalau di zoom jadi kotak-kotak gitu. Jadi kotak-kotak. Iya. Nah, tadi yang sekalian sebut adalah ciri-ciri gambar bitmap, betul sekali. Jadi nanti di dalam gambar bitmap ini, pada saat kalian memanipulasi ataupun mengedit, ini yang harus kalian perhatikan. Next. Tadi kita udah bahas tentang bitmap, sekarang kita akan membahas tentang wilayah kerja perangkat lunak pengolah grafis bitmap. Nah, ini ada yang kita pakai adalah Adobe Photoshop CS6. Berarti CS itu artinya adalah Creative Suite. Nah, jadi Photoshop memiliki seriesnya mereka dengan menggunakan bahasa Creative Suite. Nah, ini ada komponen wilayah kerja dalam Photoshop. Nah, ini ada Photoshop CS6 yang saya pakai. Nah, itu ada bagian-bagiannya. Bagian A itu adalah bagian tab dokumen window. Di workspace switcher, nah dia ada di bagian kanan. Nah, ini kalian bisa mengganti mode-mode switcher tampilan di Photoshop, karena beberapa Photoshop layoutnya ini seperti di bagian kiri toolbox, di bagian kanan ini itu bisa kalian rubah sesuai keinginan kalian. Jadi nanti workspace ini saya butuh cuman toolboxnya aja sama pemilihan warna. Nah, itu bisa disetting sesuai keinginan kalian. Nah, makanya di sini workspace switcher mengatur pengaturan workspace area kerja yang berbeda-beda. Oke, untuk di area kerja ada yang pengen ditanyakan? Paham ya? Jadi tadi sambil kalian baca-baca di bahan ajar untuk materi-materinya. Oke, saya sedikit demonstrasi untuk tiap workspace beda yang tadi saya bilang, workspace-nya bisa berbeda-beda. Nah, misalnya kalian lebih senang menggunakan Photoshop untuk painting. Nah, pasti tampilan di sebelah layoutnya beda. Fotografi juga beda. Dia misalnya lebih ke histogram, navigator, adjustment, add and adjustment. Nah, ini dia lebih banyak ke efek-efek layarnya kalau kalian bermain fotografi. Kalau kalian bermain painting, nah dia lebih banyak color painting. Nah, karena dia lebih banyak nih. Jadi sebagai informasi juga, Photoshop ini kalian bisa membuat gambar. Kalau yang lebih senang gambar manual, Photoshop menyediakan fiturnya juga untuk kalian yang senang gambar-gambar manual. Jadi langsung menggunakan brush gambar dengan mode painting. Udah tampil bisa ya? Nah, ini aja saya screen. Salah satu membuat desain menggunakan Photoshop manipulasi ya. Bikin background film. Nah, biasa mereka menggunakan. Nah, area kerjanya juga beda sama yang dipakai si desainer grafisnya. Tadi kita bahas dari segi workspace-nya ya, karena setiap desainer bisa berbeda-beda untuk workspace yang ingin dia gunakan. Oke, kira-kira dari yang tadi saya paparkan, kira-kira lebih tertarik apa? Kalian lebih tertarik di mode Photoshop
atau untuk fotografi atau Photoshop untuk mode painting. Fotografi, Pak. Fotografi. Virial, fotografi. Manipulasi, Pak. Pasti, Pak. Oke, kalau begitu saya pengen minta kalian untuk membentuk kelompok. Sambil buka LKPD-nya ya. Coba sambil dibuka. Saya tentukan untuk kelompoknya ya. Alif, Angger, Ardi, dan Axel. Itu untuk kelompok pertama. Kelompok yang kedua, Dainarul, Dara, Erlangga, dan Hanan. Untuk kelompok yang ketiga, Virial, Pandu, Rafika, dan Selina. Itu ada, ntar kalian tulis nama kalian, tinggal dibaca aja. Instruksi kerjanya situ udah lengkap, sudah jelas terkait tentang materi hari ini. Tentang gambar bitmap dan juga gambar workspace area kerja dari Photoshop. Sebagai bahan referensi, kalian bisa menggunakan bahan ajar dan juga Photoshop. Oke, untuk waktu diskusinya, saya kasih waktu 20 menit. Silakan kalian untuk berdiskusi. Gimana tadi diskusinya, ada kendala? Man? Tidak, Pak, aman. Aman, Pak. Aman, Bos. Aman, Pak. Aman, Pak. Oke. Tadi pada pakai apa banyak kan? Pakai WA, Pak. WA Pak, pakai WA. Saya pengen minta coba kelompok 2 perwakilannya untuk menjawab soal yang pertama. Kan soalnya perhatikan gambar di bawah ini. Coba kalian amati kedua gambar tersebut. Jelaskan perbedaan gambar berbasis vektor dan gambar berbasis bitmap. Tersusun oleh sebaran titik yang disebut piksel. Beragam warna. Piksel berdiri tersebar dari dalam grid. Lanjut. Cocok untuk pembuatan gambar dengan warna yang kompleks. Oke, baik. Terima kasih untuk paparannya untuk kelompok 2. Ada lain, ada yang pengen menyangga tentang jawaban hasil diskusi dari kelompok 1? Udah, Pak, udah benar. Nah, sebagai evaluasi di akhir, saya pengen kita melaksanakan evaluasi sedikit melalui kuis singkat terkait materi kita. Saya kasih kode kelasnya, silakan kalian join. Nah, saya share di chat. Silakan join di link ini. Angger, Rafiko, Alif, Alwan. Setelah saya start, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di quizzes. Nah, nanti kita akan lihat siapa yang akan mendapatkan skor tertinggi. Oke, saya mulai. Hitung 1, 2, 3, silakan start quiz kalian. Oke, silakan kalian jawab materinya. Oke, peringkat 1-nya dipimpin Axel, Pandu, Ari, Saiful, Rukmana, dan lain sebagainya. Pertama ada Axel, di posisi kedua Pandu, Ari, dan ketiga Saiful, Rukmana. Beri aplaus dulu dong. Oke, itu evaluasi sedikit dari saya. Saya lihat hasilnya tadi, kalian sudah mulai banyak paham juga. Ada beberapa poin-poin yang masih kurang dari pembahasan materi dari saya. Nah, saya harap nanti ketika kalian ada yang kurang-kurang, ada yang kurang paham, bisa kalian baca lagi materi-materi yang saya upload di Google Meet-nya, di Google Classroom, sorry. Nah, nanti untuk kegiatan hari ini, saya pengen minta, sambil saya callback lagi simpulan buat mata pelajaran desain grafis tentang bitmap dan workspace. Nah, tadi saya coba Ipul, ciri-ciri utama dari gambar bitmap, gimana Pul? Simpulannya dari Ipul. Kalau di Zoom pecah, Terus tergantung resolusinya juga, Pak. Kalau semakin ya, tinggi, dia lebih... Oke, itu jadi tentang pemahaman Ipul tentang bitmap. Tadi untuk yang area kerja, saya coba pengen lihat kayak Alif tadi banyak main di fotografi, Alif ya. Tentang workspace, gimana pemahaman Alif tentang workspace di Photoshop, Alif? Tentang workspace, Pak. Oke, workspace itu Workspace di berguna Photoshop-nya. untuk lembar kita menggunakan tools-tools. Di situ terdapat ada misalkan file dan lain-lain. Oke, jadi saya harap melalui pembelajaran hari ini kalian dapat memahami materi yang saya berikan dan semoga apa yang saya berikan hari ini dapat bermanfaat untuk bekal kalian dalam memahami tentang desain grafis. Oke, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan terlebih dahulu. Nah, nanti kita masuk ke pertemuan selanjutnya tentang toolbox dalam Photoshop di pelajaran selanjutnya.
Oke, sebagai penutup untuk kegiatan hari ini, saya minta Ketua Kelas Erlangga. Nah, Erlangga coba berdoa untuk menutup kegiatan belajar kita hari ini. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai memberi salam. Salam Pak. Salam Oke, Pak. salam Salam. ya. Terima Salam, kasih Pak. untuk kegiatan belajar hari ini. Salam semua. Boleh Salam, Pak. Salam Pak. Pak. Assalamualaikum.